Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Afida, NPM 0620015731. Saya dari kelas 3B, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Saya akan menjelaskan salah satu media penularan penyakit menular, yaitu waterborne disease atau penularan penyakit melalui media air. Mengenai definisi dari waterborne disease, contoh penyakit dari waterborne disease, bagaimana cara penularan penyakit tersebut, bagaimana distribusi frekuensi kasus dari penyakit tersebut, bagaimana faktor resiko dari penyakit tersebut, dan bagaimana cara pengendalian dari penyakit tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Waterborne disease. Definisi dari waterborne disease. Waterborne disease merupakan penyakit yang ditularkan ke manusia akibat adanya cemaran baik berupa mikroorganisme ataupun zat pada air. Organisme penyebab penyakit atau patogen yang berada di dalam air terminum oleh orang atau hewan sehingga menimbulkan infeksi. Kontaminasi pada manusia dapat melalui kegiatan minum, mandi, mencuci, proses menyiapkan makanan, ataupun makan makanan yang telah terkontaminasi saat proses penyiapan makanan. Contoh penyakit waterborne disease, diare. Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Konsistensi fases encer dapat berwarna hijau ataupun bercampur lendir dan darah atau lendir saja. Diare terutama pada bayi perlu mendapatkan tindakan secepatnya karena dapat membawa bencana bila terlambat, sedangkan menurut WHO, diare diartikan sebagai buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dan frekuensinya lebih banyak dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam 1 hari 24 jam, dengan kriteria penting yang harus ada yaitu lab cair dan sering. Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali. Sementara itu, untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan dan anak dikatakan diare bila frekuensinya lebih dari 3 kali. Seorang mengalami diare umumnya adalah infeksi virus pada usus besar. Jenis-jenis virus tersebut meliputi rotavirus, norwalk, cytomegalovirus, dan virus hepatitis. Rotavirus merupakan virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak. Diare dapat dibedakan menjadi diare akut, diare kronis, dan diare persisten. Diare akut adalah buang air besar pada bayi atau anak-anak melebihi 3 kali sehari, disertai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Sedangkan diare kronis sering dianggap suatu kondisi yang sama namun dengan waktu yang lebih lama, yaitu diare melebihi 1 minggu. Sebagai besar disebabkan diare akut berkepanjangan akibat infeksi. Diare persisten adalah diare yang berlangsung 15-30 hari. Merupakan diare berkelanjutan dari diare akut atau peralihan antara diare akut dan kronis, biasanya ditandai dengan penurunan berat badan atau sukar untuk naik kembali. Cara penularan penyakit diare. Yang pertama ada melalui air yang sudah tercemar. Melalui air yang sudah tercemar, baik tercemar dari hasil sumbernya, tercemar selama perjalanan sampai ke rumah-rumah, atau tercemar pada saat disimpan di rumah. Pencemaran ini terjadi bila tempat penyimpanan tidak tertutup, atau apabila tangan yang tercemar menyentuh air pada saat mengambil air dari tempat penyimpanan. Yang kedua ada melalui tinja yang terinfeksi. Tinja yang sudah terinfeksi mengandung virus atau bakteri dalam jumlah besar. Bila tinja tersebut dihinggapi oleh binatang dan kemudian binatang tersebut dihinggap dimakan, makanan itu dapat menularkan diare ke orang yang memakannya. Sedangkan menurut Depkes RI tahun 2005, kuman penyebab diare biasanya menyebar melalui fesal oral antara melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja dan atau kontak langsung dengan tinja penderita.
Beberapa perilaku yang dapat menyebabkan penyebaran kuman, enterik, dan meningkatkan resiko terjadinya diare yaitu tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 bulan pada pertama kehidupan menggunakan botol susu, menyimpan makanan masak pada suhu kamar, menggunakan air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan dengan sabun sesudah buang air besar. Distribusi frekuensi kasus diare bisa dilihat sendiri pada tabel 2, proporsi diare menurut karakteristik demografi di Jawa Bali tahun 2018. Nah, dari tabel 2 memperlihatkan gambaran masalah diare menurut karakteristik demografi. Proporsi diare terlihat tinggi pada anak berumur 5 tahun ke bawah. Kelompok tersebut merupakan kelompok rentan. Sejalan dengan hal tersebut, masalah diare terlihat tinggi pada kelompok belum sekolah dan belum bekerja. Selain itu, proporsi diare juga tinggi pada kelompok status ekonomi rendah. Menurut lokasi tempat tinggal, proporsi diare tidak jauh berbeda antara di pedesaan maupun di perkotaan. Faktor risiko terjadinya diare. Yang pertama ada faktor perilaku. Faktor perilaku yang dapat menyebabkan diare antara lain tidak memberikan air susu ibu eksklusif, memberikan makanan pendamping atau MPASI terlalu dini akan mempercepat bayi kontak terhadap kuman. Menggunakan botol susu terbukti meningkatkan risiko terkena penyakit diare karena sangat sulit untuk membersihkan botol susu. Tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum memberi ASI atau makan, setelah buang air besar, dan setelah membersihkan bab anak. Menyimpan makanan yang tidak higienis. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan diare antara lain ketersediaan air bersih yang tidak memadai, ketersediaan jamban, pembuangan air limbah sembarangan, pembuangan sampah sembarangan, tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di samping faktor tersebut, beberapa faktor dari penderita yang dapat meningkatkan kecenderungan untuk diare antara lain kurang gizi atau malnutrisi, terutama anak gizi buruk, penyakit imunodefisiensi atau imunospersi, dan penderita campak. Selain faktor penderita, peranan orang tua dalam pencegahan dan perawatan anak dengan diare sangatlah penting. Faktor yang mempengaruhinya yaitu umur ibu, pendidikan, dan pengetahuan ibu mengenai hidup sehat dan pencegahan terhadap penyakit. Rendahnya pendidikan ibu dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pencegahan diare dan perawatan anak dengan diare merupakan penyebab anak terlambat ditangani dan terlambat mendapatkan pertolongan sehingga beresiko mengalami dehidrasi. Pengendalian diare. Kebijakan pengendalian penyakit diare di Indonesia bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan tata laksana penderita diare yang sesuai standar, baik di sarana kesehatan maupun di rumah tangga. Yang kedua, melaksanakan surveillance epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa. Yang ketiga, mengembangkan pedoman pengendalian penyakit diare. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pengelolaan program yang meliputi aspek manajerial dan teknik medis. Yang kelima, mengembangkan jejaring lintas sektor dan lintas program. Yang keenam, pembinaan teknis dan monitoring pelaksanaan pengendalian penyakit diare. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan pemerintah adalah: yang pertama, melaksanakan tata laksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui 5 langkah tuntaskan diare. Lintas diare yaitu berikan oralit, berikan obat zinc, pemberian ASI atau makanan, pemberian antibiotik hanya atas indikasi, pemberian nasihat. Yang kedua, meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar. Yang ketiga, meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare. Yang keempat, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif. Yang kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Sekian sedikit penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.